Alhamdulillah, baik, 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 baik. Wah, hubungannya tambah sukses aja tambah keren Amin, nih. amin, amin, amin. Tambah berkah ya. Amin. Gimana kabar di Jakarta? Alhamdulillah. Mari, masuk. Sehat. Ya. Assalamualaikum Mas Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana keluarga di Jakarta? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Usaha gimana? aman, lancar dan terkendali. Alhamdulillah. Boleh dikenalkan dulu sama Lok News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Umur saya 28 tahun. Saya asli Lerpa. Desa Lerpa. Desa Ibu Lerpa. saya orang Lerpa. Ayah saya juga orang Lerpa. Pada. Oke, saya. Pendidikan saya itu di SD Telaga Telok. Telaga Telok berarti gunung nih. Gunung. Oh, gunung. Terus saya setelah itu masuk di NTSN. Setelah itu baru kita masuk ke SMA Negeri 3 Bangkalan. Oh, Bangkalan. Sekolah di Bangkalan. Sekolah di Bangkalan. Di situ saya sambil nyantri, itu dari MTS ya, dari SMP kita masih nyantri itu. Jadi saya SD itu sudah apa namanya, sudah tidak sama keluarga lagi. Jadi sudah di pesantren seperti itu. Oh, di pesantren. Anak pondokan lah ya. Ya, cuman tetap kita sekolah juga di namanya di umum di luar gitu. Kebetulan dulu itu sekolah saya itu masih belum ada sekolah umumnya seperti itu. Makanya saya pergi sekolah ke luar. Dan setelah itu saya lanjut ke Universitas Narotama. Itu saya sebelum masuk di situ saya masuk di Ubaya. Dapat berapa bulan saya pindah ke Narotama University. Setelah itu saya waktu kuliah itu saya juga sambil menata usaha kecil-kecilan gimana untuk menghidupi saya sendiri. Sebenarnya saya udah cukup kalau terkait masalah biaya pendidikan dari orang tua. Cuman kadang karena saya itu senang untuk usaha, itu saya selalu ikut-ikutan bisa jualan kopi juga pernah. Jualan buku juga pernah, sampai pernah itu saya jualan sandal juga. Berarti dari sekolah aja sudah menjadi pengusaha ya. Dibilang pengusaha sih masih mikro ya. Jadi kalau saya pelaku UMKM lah seperti itu. Senang kalau umpamanya saya usaha itu udah jadi kesenangan saya seperti itu. Akhirnya setelah saya lulus saya itu menata karir di Lerpa. Terkait masalah usaha saya bangun di Desa Lerpa. Di situ awal-awalnya sih, mohon maaf, masyarakat kurang percaya dengan adanya usaha yang saya jalankan seperti itu. Ya terutama dari keluarga atau di siapa-siapa. Karena memang kondisinya di Desa Lerpa ini memang hampir semuanya itu merantau. Ya. Lah, terus punya gagasan pingin mencalonkan kepala desa, gitu kan? Kalau saya lihat dari segi ekonomi nih, kalau menurut saya nih di kampung seperti ini udah wow gitu loh. Udah wow gitu loh. Artinya sudah dari orang tua cukup, saya tahu sampean tuh dari kecil tanahnya itu di sekitaran rumah saya itu tanahnya sampean semua. Alhamdulillah. Tapi masih mau ngikut-ikutan kepala desa itu gimana sih? Karena saya putra desa, Pak. Putra desa Lerpa asli. Yang sepupu dari Lerpa, ibu saya orang Lerpa asli. Saya merasa prihatin. Saya mendirikan usaha nikah. Bukan cuma hanya tentang profit. Kalau saya tentang profit, mungkin saya mengikuti usaha orang tua. Oke. Karena saya tidak perlu menata karir, menata ini dari nol gitu ya. Enggak perlu kalau saya mengikuti orang tua. Cuman karena saya punya, mohon maaf, kecintaan saya terhadap desa saya.
Akhirnya saya mendirikan usaha di sini, seperti itu. Mendirikan usaha di sini, ingin membangun desa. ingin membangun desa. Jadi siapa tahu dikit banyak saya membantu ekonomi desa. Ya alhamdulillah lah, sedikit banyak teman-teman itu ada yang kebantu dengan adanya usaha sekarang ini. Apa ada pernah gitu punya temen atau temen sekolah gitu yang sudah pernah menjadi kepala desa? Kalau ada. Itu senior saya itu ada di Desa Alang-Alang. Alang-alang Bengkalan. Alang-alang Bengkalan. Oh, Alang-alang Bengkalan. Bengkalan itu ada. Tapi satu termasuk kampus bukan. salah satu yang sukses itu. Memang dia nomor 2 di Semadura. Karena dia punya pemikirannya visioner, gagasannya bagus, programnya juga bagus. Ya akhirnya tercapailah Desa Alang-alang yang seperti itu. Berarti sampean pingin ikut jejaknya supaya desa ini maju seperti Desa Alang-alang, kurang lebih seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Bisa jadi memang nanti kalau saya dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Lerpa, mungkin saya mengajak ke sana. Karena hampir sama kalau terkait budaya, adat dan kebiasaan pada Maturena, pada Bengkalan. Nah, insya Allah sama. Kebutuhannya insya Allah sama. Seni kata. Itu terutama challenge ya. Iya. Di rumah program lain challenge apa nama menaciling lain challenge mari tak pot copot jangan banyak mobil. Dengan anggaran dana desa yang 2,5 M kurang lebih itu, bagi saya insya Allah mampu untuk mengelola itu. Cuman gini, realitanya mohon maaf, kalau saya sebagai pencalon kalau dipercaya oleh masyarakat, iya, yaitu memang saya kelola 80% kita fokuskan infrastruktur dalam jangka 1 tahun itu dulu. Setelah itu baru kita bicara terkait masalah ekonomi, pekerjaan, terus yang lainnya itu juga. Berarti sekarang yang fokus utama nih jalan ya? Iya, jadi program utama saya memang jalan. Yang paling utama itu jalan. Jataan kata orang. Kalau jataan itu kita tidak bisa menentukan ya. Cuman keadaannya sekarang tidak tahu, mungkin karena kurang seleksi atau apa, saya tidak paham di situ. Cuma kalau saya melihat kurang tepat sasaran aja. Jadi kalau untuk semua Desa Lerpa itu dapat bantuan, saya kira tidak mungkin. Karena satu, saya itu kalau misal rumah saya dipercaya masyarakat desa, kepala desa itu hanya mengajukan. Yang memutuskan nanti siapa yang dapat bantuan itu dari pusat. Dari pusat. Seperti itu. Karena memang dari pusat sudah ada ya. Karena memang programnya sana. Cuma kita sebagai kepala desa, sebagai pemangku pemimpinan daerah itu memang kalau bisa diseleksi. Jadi siapa ini yang benar-benar memang tidak mampu, itu yang harus diajukan terlebih dahulu. Nih sih ada. Saya benar-benar butuh lah. Setelah itu baru, setelah semua ini dapat baru selain. Jadi saya tidak menjanjikan bahwasannya itu semua dapat, enggak. Tapi tepat sasaran terkait masalah bantuan dari masyarakat. Tidak ada yang dikorting-korting ya? Kalau saya itu insya Allah lah, saya mencalonkan diri kepala desa ini bukan sekedar cuan materi, Pak. Kalau saya cari makan mencalonkan diri, aduh, buat apa? Capek, Pak. Kita jalan gini semuanya itu. Lebih baik saya fokus kerja. Kalau cuma saya materi, insya Allah sudah cukup bagi saya. Dari sektor peternakan saya, dari sektor usaha alat berat saya juga, insya Allah sudah cukup bagi saya. Udah nggak butuh semuanya itulah. Kalau materi saya kira kalau saya mencalonkan diri di Desa Lerpa ini cuman nyari apa sih? Sering Madura itu barang raja bagian ini, Pak. Mungkin bagi saya seperti itu. Bukan, mohon maaf, bukan saya menyombongkan diri saya punya uang, enggak. Alhamdulillah saya sudah cukup. Cuman memang saya mencalonkan diri di Desa Lerpa ini. Ingin membangun tujuannya, ingin membangun Desa Lerpa. Ya.
memajukan desa Lerpa. Terus tadi kan masa jalan ya. Iya. Jalan itu ini kan Lerpa luas nih, dari timur sampai Bere, ya kan. Gimana? Apa yang difokuskan yang pertama nih? Apa Bere dulu, apa timur dulu, apa tengah dulu? Jadi kalau saya misal umpamanya saya dipercaya masyarakat desa untuk untuk jadi kepala desa, ya memang satu, Pak. Jadi kalau kita ngikuti prosedur kerja dana desa itu seperti apa? Jadi memang pertama itu kita kan bicara, kita harus musyawarahkan dulu. Jadi kita musyawarahkan dulu dengan perangkat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar. Itu perlu didiskusikan dulu. Ini ada anggaran kurang lebih misal 2,5 M. Di situ pada Arya dia. Bener, pada Arya. Yang gue ke jalan atau yang gue apa? Tapi saya pasti itu semua butuhnya jalan. Karena saya melihat 3 tahun saya jalan di desa Lerpa ini menyatakan diri untuk mencalonkan diri. Semua keluh kesahnya masyarakat itu terkait masalah di jalan, toh Pak, memang. Jalan. Cuma nanti masalah teknisnya ini harus ditaruh di mana, itu tergantung kesepakatan masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau masyarakat nikah pun lah setuju, saya bagi mah toreh kalakur. Dan situ perlu digarisbawahi lagi, saya memang nanti kalau terkait jalan ini, saya memang minta masyarakat sekitar yang bekerja, Pak. Jadi mohon maaf kalau realitanya untuk sementara ini mayoritas banyak orang-orang yang masuk ke desa Lerpa dari luar, yang kerjain orang desa Lerpa, bukan orang Lerpa sendiri. Jadi saya pengennya itu orang Lerpa TV, Pak. Dan ini. Jadi pengusaha Lerpa lah. Oke, jadi saya minta misal ya memang tidak membantu setiap hari. Misal umpama di sini kan masuk dusun sedang. Yang dusun sedang saya kalau aku atau orang sedang saya anak. Misal ada di salah satu dusun Tambes, orang Tambes salah aku dibangun di sana, iya orang Tambes salah aku. Artinya pemerataan ya? Pemerataan. Jadi itu saya membantu perekonomian lah masyarakat, penghasilannya masyarakat. Meskipun tidak tiap hari minimal lagi beli negara. Cangreng betul. Iya. Kan kurang lebih pemilih kita itu berapa sih? Dengan Lerpa ya? Kurang lebih kalau saya lihat kemarin rapat terakhir di rapat tentang DPT itu 5.171. Banyak ya? Yang bisa nyeblas, iya. Iya. Berarti Lerpa termasuk seluas sebenarnya sampai ke Gunung Bere ya? Secara letak geografis sepengetahuan saya, desa Lerpa ini wilayahnya paling besar se-Kabupaten Bangkalan. Oh, wilayahnya, bukan penduduknya ya. Bukan wilayahnya paling besar se-Kabupaten Bangkalan. Saya kira sumber daya alamnya di sini banyak, Pak. Banyak. Saya kira banyak. Sampai mohon maaf, di sini tuh ada sumber minyak pun juga ada di sini. Tambang pasir pun juga banyak di sini. Kalau dikelola secara manajemen yang bagus, insya Allah itu jadi penghasilan yang lumayan bagus seperti itu. Ya harapannya kami sebagai anak muda pasti seperti itu dong. Saya lihat soalnya di desa-desa itu yang sukses kalau di Gresik. Jadi Gresik itu punya penghasilan dari desa sendiri, belum dari dana pemerintah ya. Itu bisa 50 miliar. Berarti desa Lerpa ini berarti punya potensi lebih dari itu dong. Saya kira iya. Saya kira iya ya. Jadi ada satu program yang memang belum saya sebutkan tadi itu. Dari 5 itu kelakuan. Maksudnya kelakuan itu seperti apa? Kita mungkin mendirikan BUMDes. BUMDes itu tidak murni harus milik desa. Jadi kepemilikan sahamnya mungkin kita bisa. Kalau semuanya dimasukkan BUMDes itu mungkin nanti ketinggalan ke program yang lainnya kan seperti itu. Jadi kita itu kebetulan alhamdulillah saya seperti sampean yang peduli di desa Lerpa, di desanya sendiri seperti itu juga.
mungkin nanti saya bagaimana saya menarik investor untuk investasi di desa Lerpa Dari luar lah. dari luar. Cuman nanti sahamnya itu tetap 51% milik desa. Oh. Jadi kita tidak, rencana kita Pak, tujuan kita gimana caranya kita tidak tergantung terhadap dana desa. Dana Jadi desa. ini keng Mbak Pak, Iya. ini kenyang. Bukan cuma keng Mbak, gimana caranya kita bisa menghasilkan dari situ. Jadi usaha dari luar ya. Jadi investor kalau bisa masuk ke sini. Ya tetap yang benar. Tetap yang kita utamakan masyarakat sekitar dulu. Jadi orang Lerpa sendiri. Ya alhamdulillah kalau sampean punya gagasan seperti itu jadi tidak monoton. Artinya desa itu hanya kerja bangun jalan ini dan itu udah kelar. Tapi sampean punya konsep ekonomi ternyata. Iya. Kalau kita ambil contoh itu di desa Alang-Alang itu, setahu saya ya, kalau tidak salah itu dia kebetulan di sektor pertaniannya itu mayoritas masyarakatnya itu tani jagung. Setahu saya. Akhirnya mungkin dia ngajak investor kerjasama dengan UTM kalau tidak salah waktu itu. Beli mesin jagung. Mesin jagung. Digiling lalu di packing dijual. Akhirnya orang itu bukan bawa ke pasar, menengkento kan iki kata koceng. Kata koceng. Langsung ikibar berarti. Iki ke pasar, itu belum tentu laku. Nah, kalau kita bekasi wadah meniburiin beda, tore Pak jual dak kinto saja. Oke. Ki tore sampai anak tani apa? Tani ini kan tore. Memang sumber daya alamnya yang mampu di sini misal. Nah, kita fasilitasi di situ. Untuk Kebetulan, iya, kebetulan saya waktu di University Narotama University kita jurusannya manajemen marketing waktu itu. Oh, manajemen marketing. Iya. Jadi menurut orang ibadah ini insya Allah nikah orang ngatani semangat. Oh, jangan kok lagi kontak lu langsung jual deh nikah ke tempat kan senikah. Iya. Menempat turer ya kan biasanya beda jatah. Biasanya sapeng, kambing. Itu termasuk peternakan. Kalau saya lihat peternakan di sini udah mulai ditinggalkan nih. Padahal ya kan salah satu yang paling gampang ekonomi yang mudah laku gitu loh. Beda aja program-program dia maksudnya supaya petani itu pingin melihara kayak kambing, sapi gitu. Beda aja. Kalau di situ hampir keseluruhan mungkin tonika ada dua sapi. Cuman jaya pun sampean semakin mulai ditinggalkan. Namun itinakin karena fungsi sapi itu dulu bukan sebagai cuman aset tau. Lebih mementingkan kebaik alat untuk membajak tanah kan. Oh, membajak tanah. Karena sekarang sudah 4.0 itu ini lebih nyangkut mesin semakin. Akhirnya orang itu banyak ditinggalkan lari ke mesin karena lebih efektif. Nah, saya sebagai pelaku ekonomi dengan cara masyarakat itu menyimpan asetnya itu di situ. Iya, minimal kan ada beda juga. Iya. Iya mau nak kan ada ngudahan kan rata-rata kan dina aja. Pan lah lulus sekolah merantau. Kan kebanyakan deh ya. Banyakan. Tapi mun kok ajeling dengan desa lain kan nyaman orang yang melihara kambing aja bisa ratusan sampai bisa ribuan. Iya kan? Benar. Menurut calon kepala desa gimana itu? Biar ini anak muda nih betah gitu di kampung sendiri. Sebenarnya perlu pengarahan sih. Bahwasanya kita bertani itu mindsetnya sekarang yang perlu dirubah, bukan perlu dirubah perlu diperbaiki lagi. Bahwasanya dengan bertani atau ternak itu bukan hal gengsi seperti itu. Kedua, memang menjanjikan bagi saya. Menurut saya itu perlu dikasih pemahaman di situ. Jadi hampir mayoritas orang Indonesia saya nekuk sapeng, saya nekuk lain ini kan memang orang-orang posepon. Jadi denguda itu belum semangat untuk beternak. Makanya saya itu sampai sekarang di peternakan itu membuktikan
Ajam itu saya bisa menghasilkan berapa puluhan juta seperti itu. Apa luar boleh biasa ya. sampai? Saking ajam. Aja betul ya. Ajam itu Belum saya bisa sapi. menghasilkan. Belum kambing. Kambing kan ke kambing etawa tuh kan banyak setia di anu kan berdepur apaan itu segala macam setia itu. Jadi tidak harus orang itu entar ngarek jauh Iya, dari iya. buru. Mon imatu dari ya kan kebanyakan orang kan aing butuh aing ya. Mungkin sebagian lah banyak si Andi aing, tapi kan sebagian banyak sih kalau Andi. Beda aja konsep untuk mengadakan itu. Nah, saya lihat memang sekarang ini program yang dijalankan di incumbent, dari incumbent itu, dari kepala desa sebelumnya itu memang aing sudah dijalankan. Nah, di situ saya anggap bagus. Cuma perlu digarisbawahi bahwasannya dalam peraturan itu memang ada namanya program jangka pendek, program jangka panjang. Jika memang umpamanya nanti saya dipercaya oleh masyarakat untuk jadi kepala desa, yaitu mungkin nanti kita teruskan untuk mengembangkan itu, karena memang itu milik desa itu. Air itu milik desa seperti itu. Ya. Ada kalau dari pemerintah itu ada program jangka pendek, program jangka panjang. Makanya kenapa itu, mohon maaf kalau di Indonesia itu masih negara berkembang kan seperti itu. Iya. Karena memang programnya setiap pemimpinnya berganti, programnya beda-beda. Jadi program jangka panjangnya itu udah ada. Kalau kayak di Amerika itu 50 yang akan datang itu sudah programnya jelas. Presidennya atau siapapun yang menggantikan itu tetap tinggal menjalani program itu, melanjutkan programnya itu. Jadi saya anggap terkait masalah air itu program jangka panjang. Jadi misal umpamanya abai betaka hajat, ya saya itu melanjutkan terkait itu karena itu manfaat terhadap masyarakat dan itu bagus. Yang baik dilanjutkan, yang buruk ditinggalkan. Dirubah, seperti itu. Iya, diperbaiki, dirubah seperti itu. Rangkuman programnya apa aja sih Mas Rofik? Yang Itu sampean saya programkan? itu 5. Pertama itu jalan, jataan, keamanan, kesehatan, kelakuan. Nah, 3 itu tadi kan sudah disebutkan, jalan, jataan, kelakuan. Yang 2 ini terkait masalah keamanan dan kesehatan. Untuk terkait keamanan, kita akan memberikan CCTV Pak di setiap daerah, di setiap Setiap sudut. setiap sudut Desa Lerpa. Desa Lerpa. Karena memang saya kemakin ini senikam. Mohon maaf, maling nikah Pak kira ngaku, semua tahu hukum sekarang. Maling ketahuan bahwasan ini tanpa ada bukti tak bisa Pak. Jadi kalau mau ada bukti baru nih bisa hukum. Cuman maling semakin umpamanya, oh dia maling tapi tidak ada bukti, yang kembali sekarang Pak. Senikah. Makanya kita harus tekanan di CCTV. CCTV ini rusak, berarti itu pelakunya. Senikah menggula. Jadi kita memang anggaran 2,5 M itu mungkin bisa manfaatkan 100 jutanya untuk masalah keamanan. Wah ini gagasan baru ini kalau kayak gini nih. Dan kedua, orang-orang yang memang pernah berpengaruh di tiap dusun itu perlu dipegang. Orang-orang yang berpengaruh itu harus dipegang. Ibarat kata kalau kita buat laporan itu kalau di pemerintahan disebut hansip, tapi kalau di sini itu disebut orang blater Pak. Orang blater, saja ketisang. Nah itu perlu umpamanya kisah harus dirangkul. Kita kasih gaji untuk mareh anti kelakuan, mareh nyaman kan sini Pak. Untuk mengurangi pengangguran tadi ya. Bagi orang-orang blaternya ini, ring sepo. Dan yang terakhir kesehatan. Kesehatan. Kintonika terkadang sepora. Saya miris salah celenelo pada saya. Imun sakit itu orang bingung. Harus
burka keruah jauh Pak, aksesnya jauh karena kita di bawah gunung memang. Lokasinya memang di bawah gunung. Jangan pun mun sakit itu kuat center rumah sakit. Nah di situ memang kita akan memfasilitasi terkait ambulan, mobil sehat, lerpa. Dan kedua puskesdes itu harus ada itu. Puskesdes ini harus ada. Saya banyak teman-teman dokter itu di luar, mohon maaf yang sudah kalah saingan dengan rumah sakit, itu mungkin bisa kita ajak ke sini seperti itu untuk membantu masyarakat terkait masalah kesehatan seperti itu. Berarti tadi apa namanya, ambulan itu tujuannya kalau ada yang sakit gitu bisa itu memang kita hibahkan ke desa, masyarakat. Siapapun yang sakit harus diantarkan seperti itu. Kita fasilitasi. Jadi kita urus semua administrasinya. Itu memang nanti ada bagian-bagiannya sendiri nanti itu. Jadi Tisa Lerpa tidak usah pusing lagi lah gitu. Kalau terkait kesehatan insya Allah tidak perlu pusing. Saya siap melayani masyarakat. Ya. Oke, Pak Raufik, terima kasih. Sama-sama. Banyak penjabarannya. Insya Allah menang. Amin. Bisa ini Mas Raufik apa namanya? Biar masyarakat tahu, tolong diinformasikan nomor berapa sih sampean? Saya nomor 5. Nomor 5. Jadi saya apa namanya, kepada masyarakat Lerpa semua mohon doa dan dukungannya untuk Pilkades di Desa Lerpa 2023 ini. Pesan saya kepada masyarakat Lerpa, toreh pesta demokrasi nikah sebagai ajang pencarian pemimpin menurut sampean setuju saya. Nah, manabih ada perselisihan perbedaan pendapat nikah kayak intriknya demokrasi Pak. Tak perlu saling umpama, saling mencaci, saling nikah, tak perlu. Jangan, bisa jauhin dari nikah tak langkong. Nah, 5 calon ini setujunya kayak membecah kisah. Jadi Nabi sampean sare figur sao setuju selakar memang bener-bener selakar bisa membangun desa Pak. Pak Bu. Makanya toreh cek sampai atau karan terkait masalah beda pilihan. Yang saya tekankan di situ, manabih kuliah dipercaya, kuliah siap. Mohon doa dan dukungan Bu. Dan satu tambahan lagi, mohon umpamana saya sebagai pemilih telok Bu, saya pilih kuliah. Pertama, setelah karakter saya pilih kuliah, pertama orang ini jujur. Jujur ini dalam artian apa? Jujur dalam artian bahwasana dana desa tidak dianggap dananya sendiri, tidak dianggap uangnya sendiri. Ini pun jujur Bu, pun saya ki. Kedua, Nika punya pendidikan yang bagus, gagasannya yang bagus, programnya yang bagus. Nah, nomor telok tak langkong. Saya kedua nobeng. Jadi karena memang dengan badan dana desa 2,5 M, Pak, belum tentu cukup untuk membangun semua desa. Jadi nah kalau memang kita ada dana nanti setelah menang, maksudnya bani untuk modal kampanye nih Kak, mulastarin. Nah, ini kita tengok, penagaduan obeng, nika bisa ngembangin proyek, bisa nikah, insya Allah bisa nih Kak Bu. Jadi menumpah mana semakin cuman pinter atau sobung obeng ini kita bisa untuk mulai proyek nih Kak. Realitanya memang senikah Bu, realitanya keadaannya memang senikah. Toreh, bang sarang laksanakin tore bareng serentak harus datang saja minta tolong untuk datang karena nikah sampian yang menentukan 5 tahun yang akan datang. Jadi tore petepak nuraki ati nurani sampian pele menurut sampian figur ke masyarakat memang tepak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.